Mungkin bisa dicoba Pak untuk share screen-nya Pak. Ya, izin mencoba Pak. Izin, apakah sudah tampil? Sudah tampil Pak. Siap, izin untuk melanjutkan ya Pak. Di sini, Silakan Pak. di sini semuanya hampir normatif sih Pak ya, karena kan ini jatuhnya perpanjangan ya Bapak. Jadi kurang lebihnya sudah mengetahui detail-detailnya seperti apa. Cuman ada beberapa perbedaan aja sih, bukan perbedaan ya, perubahan sedikit sih. Nah, di sini saya sudah state untuk tanggalnya hari Kamis, tanggal 9 bulan November tahun 2023 sesuai dengan yang kemarin saya komunikasi dengan Pak Kasih. Kemungkinan besar Pak Kadis bisa tanda tangan di tanggal tersebut. Nah, nanti Ya. kalau bisa untuk di tanggal tersebut maksimal jam 4 sore ya Pak. Karena di luar jam kerja agak sulit nanti untuk tim kami memantau pekerjaannya. Baik Pak. Di sini apakah nama beliau sudah betul Pak? Sudah betul Pak. Siap, saya lanjutkan ya Pak. Sisanya di sini definisi, saya yakin juga Bapak sudah paham. Di sini cuma ada perubahan sedikit di certification practice statement. Di sini sebelumnya ada sertifikat polisi, nah ini diganti karena ada ketentuan yang harus dipenuhi di situ. Nanti di untuk mengecek sertifikat practice statementnya bisa di webnya BSRE. Lanjut, maksud dan tujuan, ruang lingkupnya kurang lebih tidak ada perubahan ya Pak, sama seperti PKS-nya sebelumnya. Iya Pak. Dan lalu paling sisanya ini resiprokal aja Pak, kewajiban para pihak, kewajiban-kewajiban yang sama. Nanti di sini ada penambahannya itu adalah di pasal pembatasan Pak di sini Pak. Nah, sebelumnya di PKS-nya sebelumnya tidak ada pasal pembatasan. Nah, karena ada pembaruan dan pemutakhiran di PKS-nya di sini ditambahkan pembatasan. Yang pertama saya bacakan ya Pak. Di Iya sini Pak. para pihak sepakat untuk membatasi kegiatannya terhadap perangkat lunak dengan tidak melakukan dan tidak mengizinkan serta melarang pihak lain untuk huruf A. Menyalin, memodifikasi, membuat karya turunan, atau mendistribusikan perangkat lunak. Huruf B. Melakukan rekayasa balik atau reverse engineering, menerjemahkan, membongkar, mendekompilasi, atau berupaya menemukan kode sumber atau struktur urutan dan organisasi perangkat lunak, atau huruf C. Menyewakan, mengalihkan, atau menggunakan perangkat lunak untuk tujuan komersial. Nomor dua, apabila salah satu pihak bermaksud melakukan kegiatan pembatasan sebagaimana dimaksud ayat satu, maka harus mendapat izin secara tertulis dari pihak lainnya. Sampai saat ini itu aja sih Pak, kurang lebihnya perubahan yang ditambahkan di sini. Dari Pemkab Banjar, apakah ada yang mau ditanyakan? Dari kami sepakat aja sih Pak. Karena memang betul yang disampaikan di pembatasan ini Pak. Kami Siap, setuju aja Pak. izin Pak. Berarti di sini kita sudah tidak ada concern ya Pak? Ya. Siap, baik. Nah, dari sini saya akan menyampaikan ke BSRE untuk memberikan eh, teknisnya seperti apa sih tanda tangannya Pak. Silakan Mbak Ya. Ria, Mbak Mita. Ya, terima kasih Mas Rizky. Mungkin eh, saya izin share untuk evaluasi pelaksanaannya Pak ya, pelaksanaan sertifikat elektronik di Kabupaten Banjar. Mohon izin apakah sudah terlihat Bapak Ibu?
Ya terlihat, Mbak. Ya, siap. Ya, mungkin ini evaluasi selama eh, Pemkab Banjar melaksanakan PKS dengan kami, Pak. Hmm. Ya, Pemkab Banjar terhitung mulai dari 16 Oktober 2019 sampai dengan 16 Oktober 2023 ya, Pak ya, untuk masa perjanjian kerjasama ini. Ya. Terus ini sudah ada sistem terintegrasi, di antaranya ada Smart Kampung Manis, Simpat, Banjar Bekerja, perizinan DPM PTSP, surat elektronik RSUD, dan Ratu Zaleha. Dan ini sesuai hasil pemanfaatan laporan hasil pemanfaatan sertifikat elektronik semuanya sudah dilakukan security assessment ya Pak ya. Sudah, Mbak. Ya. Lalu di sini data pengguna sertifikat elektronik per 3 November ada 545 user yang terdaftar. Terus yang sudah verified ada 453 dan yang sudah sertifikat elektronik sudah terbitan aktif ini ada 424 dan belum melakukan set passphrase atau belum aktivasi ini ada 102 dan sertifikat elektronik yang expired ini sudah ada 39 Pak. Dari hit transaksi TTE-nya sejumlah 23.304. Ini ada 3 verifikator yang terdaftar di kami. Mohon izin, apakah ketiga verifikator ini memang masih berada di Pemkab Banjar, Pak? Semuanya Siapa-siapa Mbak namanya, Mbak? Saya nggak, Mbak. ada Pak Muhammad Faisal Rizal, Peti Masih. Nurmianti, Yanuar Hadi Permana. Untuk PT ini sudah pindah tugas ke kelurahan, ke kecamatan, Mbak. Apakah kita bisa mengganti yang masih di Kominfo atau boleh di luar Kominfo sebagai verifikator? Ya, untuk Bu Feti ini mungkin bisa diganti saja ya Pak ya, yang ada Oh, di baik. Kominfo saja Pak. Nanti Baik. mengisi form perubahan verifikator dikirimkan ke kontak center BSRE Pak. Baik. Baik, Mbak. Nah, ini ada kendalanya selama pelaksanaan tanda tangan elektronik. Ini ke Pemkab Banjar sudah ada 24.676 tiket yang pernah masuk ke kontak center BSRE. Dan 5 tiket masuk yang dari Pemkab Banjar, serta 545 total user yang terdaftar. Untuk aduannya sendiri, ada kendala set passphrase, status expired, perubahan data pengguna, akun e-sign, dev, lalu ada yang perpanjangan PKS. Mungkin itu saja sih hasil evaluasi dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan teknis ya Pak untuk pra PKS sampai dengan pasca PKS-nya Pak. Mohon Mohon izin izin, Mbak, yang dari ya. BSRC sebelum Mbak alih ke lain. Apakah kami boleh minta tadi hasil evaluasinya, Mbak? Ya, siap Pak. Nanti akan kami kirimkan via chat Zoom ya Pak ya Baik. datanya. Kemudian tadi Mbak ada yang expired untuk TTE-nya ya. Mm-mm. Apakah itu ada datanya by name-nya Mbak? Jadi kami lebih mudah untuk menghubungi yang bersangkutan karena selama tidak ada laporan ke kami pun tidak akan memproses untuk aktivasi lagi Mbak. Ya, baik Pak. Untuk data pengguna, semua datanya mungkin bisa Bapak bisa mengirimkan surat permohonan data pengguna Pak, Oh dikirimkan ke baik, kami. baik. Ya, Ya, nanti dari tim database kami akan mengirimkan surat jawaban Pak untuk surat permohonannya. Mungkin saya share di chat saja ya Pak ya. Untuk surat permohonannya bisa dikirimkan ke tu.bsre@bssn.go.id. baik. Mohon dicatat Arif. Ini Mbak, kami sedikit ada kendala. Kalau kita mau mengirim surat, ini Ya. email kami ini sedang ada masalah. Jadi kalau ngirim keluar tidak bisa, tapi kalau menerima email yang dari luar bisa. Nah, apakah kami boleh menggunakan Hmm. email di luar GoID, Mbak? Mungkin untuk sementara bisa kali ya Pak, sembari dilaksanakan perbaikan ya Pak ya, dari email Bapak. Iya, iya, iya. Kami mohon kebijakannya aja karena kami masih proses memperbaiki nih, Mbak. Baik Bapak. Iya, terima kasih, Mbak. Apa Kami bisa dilanjutkan untuk pembahasan pra dan pasca PKS-nya, Bapak? bisa, Mbak. Siap. Atau mungkin ada tambahan lain dari Mbak Mita maupun Mas Rizky terkait evaluasi pemanfaatannya? Hmm, Izin Mbak, sementara dari Kema aman Mbak.
Izin untuk yang aplikasi yang terintegrasi ada 5 dan tercatat untuk yang RSUD Zulaiha masih operasional. Apakah benar, Pak? Masih Ulangi operasional, Mbak. untuk Zulaiha masih tahap integrasi dan tahap semuanya masih operasional kecuali yang Zulaiha masih BIMTEK. Apakah benar? Untuk suratnya masih jalan, Mbak. Yang terintegrasi dengan TTE masih jalan. Jadi semuanya masih Masih operasional ya, Pak? masih operasional semua, Mbak. Cukup, Ria, lanjut. Siap, Mbak. Mohon izin share screen untuk pembahasan pra dan pasca PKS-nya. Ya, Bapak Ibu, jadi di sini yang akan kami bahas, yang pertama pra PKS, terus layanan PKS-nya, terus proses pelaksanaan TT PKS-nya, setelah itu ada eh, pasca PKS-nya. Sebelumnya, kalau dari yang PKS sebelumnya kan kita menggunakan tanda tangan basah ya Pak ya. Kalau untuk sekarang itu kita menggunakan TTE Pak. Nanti akan saya jelaskan di sini. Ini overview saja. BSR ini sudah bekerja sama dengan 700 instansi. Lalu 300 juta tanda tangan elektronik yang sudah terbitkan, 300.000 sertifikat elektronik diterbitkan, dan 1,9 juta hit tanda tangan elektroniknya tiap hari. Nah, ini yang saya katakan tadi, penandatanganan ini akan menggunakan tanda tangan elektronik. Maka dari kami, BSRE akan memberikan akun BIT. Akan ada 2 akun. Yang pertama akun AMS untuk penerbitan sertifikat elektroniknya. Yang kedua akun BIT untuk untuk pelaksanaan tanda tangan elektroniknya, Pak. Untuk AMS sendiri, syarat-syaratnya yang pertama mengirimkan formulir permohonan penerbitan sertifikat elektronik. Formulirnya ini nanti bisa diunduh di website kami, Pak, di menu repositori formulir. Yang kedua, setelah formulir dikirimkan ke kontak center BSRE, akan dikirimkan link aktivasi sertifikat elektronik. Lalu pengguna harus melakukan aktivasi sertifikat elektronik dengan mengklik link tersebut sampai dengan sertifikat terbit. Setelahnya akan dikirimkan link untuk set passphrase. Di situ pengguna melakukan set passphrase. Lalu untuk akun BIT ini, akun BIT akan kami berikan maksimal H-1 sebelum pelaksanaan tanda tangan, Pak. Jadi nanti akan membuatkan akun BIT yang berdasarkan formulir permohonan tadi. Terus ini maksimal H-1 saat penerbitan ya, Pak ya. Jadi untuk keperluan-keperluan datanya, mohon dikirimkan kepada kami H-3 sebelum pelaksanaan penandatanganan. Akun BIT yang dikirimkan itu akun BIT pejabat yang akan menandatangani PKS ya, Pak ya. Untuk formulir permohonan penerbitannya, contohnya seperti ini. Ini formulir terbaru, Pak. Kalau sebelumnya kan dulu ada yang bertanda tangan di bawah yang bertanda tangan bawah ini merekomendasikan. Untuk sekarang hanya saya yang bertanda tangan di bawah ini saja. Karena memang sebelumnya Pemkab Banjar sudah punya TTE apa ya, maka formulir ini bisa di TTE, Pak. Nah, ini mungkin akan kami tampilkan sebentar untuk mekanisme aplikasi akunnya.
Ya, seperti itu Pak contoh untuk aktivasi akunnya. Selanjutnya, ini proses pelaksanaan PKS-nya. Di sini itu ada dua proses ya Pak, bisa dilakukan dengan desk to desk ataupun seremonial. Desk to desk ini seperti di masing-masing tempat pelaksananya secara online. Jadi Bapak tetap berada di tempat Bapak, kami juga tetap berada di kantor BSRE. Nah, untuk seremonial ini pelaksanaannya tatap muka Pak. Nah, ini untuk desk to desk sendiri, yang pertama dilakukan, login pada aplikasi BIT yang sudah kami berikan, lalu pihak ke satu memasukkan passphrase untuk TTE, dan pihak satu mengklik tombol tanda tangan, nanti di pojok kanan atas ada tombol tanda tangan, selanjutnya menunggu pihak kedua melakukan TTE, dan dokumen PKS sudah dapat di-download setelah pihak kedua melakukan TTE. Nah, ini Pak, untuk yang seremonial. Seremonial ini secara tatap muka, jadi yang pasti kalau untuk seremonial ini harus apa ya? Kita harus koordinasi dulu Pak untuk kesiapan dari tempat Bapak maupun dari BSRE. Seperti itu. Tapi untuk pelaksanaan proses penandatangannya tetap menggunakan akun BIT. Ini yang seperti saya sudah sebutkan tadi, gambaran dari akun BIT, dari login aplikasi BIT, terus klik tanda tangan di bagian kanan atas, setelah itu memasukkan passphrase, lalu bisa diklik untuk proses persiapannya. Nah, ini Pak untuk gambaran dashboardnya, seperti ini. Ini untuk pasca PKS-nya. Karena dari Pemkab Banjar sendiri kan sudah punya verifikator ya Pak ya. Maka kalau misalkannya tadi Bu Peti kan sudah tidak ada di tempat Bapak lagi ya Pak ya di Diskominfo. Jadi bisa digantikan untuk pegawai lain, tapi dengan cara mengisi form perubahan verifikator. Nanti dikirimkan ke kontak center kami Pak. Nanti akan ditindaklanjuti oleh tim layanan pengguna. Seperti itu. Ya. Mungkin untuk persiapan verifikator. Oh ya, satu lagi Pak. Jadi calon penggantinya Bu Feti nanti juga tetap harus mengisi form rekomendasi verifikator sertifikat elektronik ya Pak ya. Baik, Mbak. Ini tahapan setelah PKS. Untuk menghubungi kontak center, ini untuk verifikator ya Pak ya. Menghubungi kontak center untuk melakukan aktivasi sertifikat elektronik. Nanti setelah sertifikat elektroniknya aktif, maka dari AMS calon verifikator yang tadinya user itu diubah role-nya menjadi verifikator. Yang mengubah role ini adalah tim dari layanan kami. Maka kami sarankan untuk sering-sering berkoordinasi Pak melalui kontak center BSRE. Nah, setelah Siap. itu Baik, Mbak. dari verifikator tadi mengunggah formulir rekomendasi verifikator dan menunggu persetujuan dari BSRE. Ini contohnya. Formulirnya juga bisa diunduh di website BSSN, website kami, di menu repositori. Dan formulir verifikator ini wajib ya Pak ya untuk ditandatangani secara elektronik. Ya, penandatangannya bisa menggunakan aplikasi dari kami, baik Panther yang bisa digunakan pada desktop maupun desain yang bisa digunakan pada mobile. Ini tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama, memastikan kebenaran data dalam daftar sertifikat elektronik. Yang kedua, melakukan perlindungan data pribadi. Yang ketiga, bertanggung jawab secara penuh apabila lalai sebagai verifikator. Yang keempat, memastikan proses penerbitan, pembaruan, dan pencabutan elektronik dilakukan oleh pemohon. Jadi, tidak boleh diwakilkan ya Pak ya, harus si calon penggunanya sendiri yang benar-benar melakukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik. Nah, ini jadi resumenya setelah pembahasan tadi. Yang pertama, PKS penentuan pejabat penandatan PKS ini sudah ditentukan ya Pak ya. Ya. Untuk metode pelaksanaan PKS-nya Pak,
Apakah desk to desk atau seremonial? Desk to desk, Mbak. Oh, siapa desk to desk siapa ya? Untuk formulir penerbitan penjabat penandatangan, izin Pak, untuk pejabat penandatangannya eh, mungkin bisa diingat lagi apakah ini masih Pak Kadis yang lama atau baru ya Pak? Kadis yang baru, Mbak. Pak Oh iya, M. siap. Aidil Basit yang ada di PKS tadi, Mbak. Oh iya. Ya, jadi untuk Pak Kadis yang baru ini tetap mengisi form penerbitan SE ya Pak ya. Dan satu lagi untuk email yang digunakan harus email dinas ya Pak ya. Kalau Pak Kadis yang baru sudah punya sertifikat elektronik, Mbak. Oh, begitu. Kalau Ya. sudah punya, nggak apa-apa Pak, nanti dikirimkan saja formulir penerbitannya, nanti formulir sertifikatnya tetap, Oh, tapi gitu. formulir Ya. penerbitan ini akan kami gunakan untuk proses pembuatan akun BIT Pak. Oh iya, baik. Ya. Untuk PKS-nya ini verifikator, penentuan verifikator pasca PKS, penentuan verifikator. Yang kedua ada Bisa mengisi formulir rekomendasi verifikator. dibacakan. Lalu yang ketiga penjadwalan BIMTEK verifikator jika memang diperlukan. Mohon izin, Mbak. Ya, Bapak. Untuk tadi sudah saya sampaikan kepada Ibu siapa tadi Mbak yang sebelumnya. Untuk pengiriman formulir-formulir tadi, mohon maaf untuk saat ini nanti kami akan kirim apakah boleh lewat WA karena kami sedang terkendala dengan email kami, Mbak. Email kami kena blokir eh, dari pihak Google kalau tidak salah, jadi tidak bisa ngirim. Tadi untuk menerima bisa. Hmm, Mohon kebijakannya dari kawan-kawan BSSN atau BSRE untuk saat ini biar iya, prosesnya bisa cepat baik Bapak. ataupun kalau tidak dari email selain GoID. Siap. Ya, Untuk formulir mungkin di kami kan sudah dibuatan grup sementara ya Pak ya untuk koordinasi perpanjangan ya, Pemkab Banjar. ya. Bisa dikirimkan di grup itu saja Pak. Oh, baik. Gitu. Siap. Ya, Baik, siap. seperti itu. Nah, ini contoh dokumen PKS yang sudah TTE, maka di sini akan muncul visualisasinya. Ini untuk kontak centernya Pak. Ini bisa di-scan untuk oh, ya, itu saja ya, Pak yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Baik, terima kasih. Nah, mungkin Pak siapa namanya? Pak Rizky bisa dilanjutkan, Pak. Siap, izin Pak. Kalau memang sudah tidak ada concern sama sekali dan seperti yang kita bicarakan sebelumnya bahwa nanti tanggal 9 Pak Kadis bersedia untuk tanda tangan, Ya, ya sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi sih Pak. Maksudnya semua sudah baik. Tapi yang terkoordinasi jelas dengan tadi sebelum jam 4 sore ya, Mas ya. iya Waktu Pak, karena Indonesia Barat. Ya, siap betul Pak, karena nanti baik. takutnya orang-orangnya sudah pada pulang kantor Oke, Pak, Bapak tahu iya, kan? siap. Nanti akan kami Itu Pak. siapkan sebelum jam 4 sore WIB. Siap, ini Nah, akan semua dokumennya akan saya langsung kerjakan untuk diupload semua Pak. baik. Ini ada Siap, yang mau disampaikan Pak Rizky dari Ibu Dian, Kepala Bidang siap, Persandian. Silakan Bu siap. Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ini Bapak Rizky ya, yang kami sering eh, chat-chatan ya, mungkin melalui WA saja. Mungkin Bapak Rizky Siap tahunya Ibu. ulun sama Pak Rizky. Ini saya Ya, Dian Pak, siap Dian Ibu. Parwatisari. Nggih. Siap. Jadi kami ini mau menyampaikan bahwa kepala dinas kami ini rencana mau berhadir di BSSN Pak untuk Oh, setelah yang TTE ini. oh Bagaimana siap Pak? Ibu. Siap Ibu. Kemarin juga saya sudah koordinasi dengan Pak Kasih, bisa untuk bersurat langsung ke D32 Ibu, bagian sebagai unit pengampunya di apa namanya? Dia keamanan pemerintah daerah Bu. Ntar konsultasi aja di situ bisa Oh, bersurat ke begitu. mereka nanti. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya mungkin ulun nanti minta kami nanti minta eh, WA dari Bapak Rizky Oh ya, supaya siap, siap ya Ibu. kan Pak mungkin Siap. lebih biar lebih jelas gitu ya tujuannya Nanti kemana. siap. Nanti apakah Heeh. saya kirim ke Pak Kasih atau ke Ibu langsung? Nggih, atau mungkin yang di grup itu yang di grup PKS itu ya kan Pak. Oh iya, siap Ibu, siap. Iya. Siap, Nggih, siap. terima kasih. Assalamualaikum Siap warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sore lah, sore atau siang, sore lah, sore jam berapa bisa? Izin Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, Pak Mas Rizky, sepertinya dari kami sudah cukup dan siap untuk tanggal 9. Nanti akan kami kondisikan Pak Kadis kami sebelum jam 4 sore WIB sudah eh, harus melaksanakan TTE untuk PKS ini, Pak. Siap, Dan Bapak. terima kasih Terima kasih. atas bantuan dari Pak Rizky, juga dari Ibu dari BSRE, Ya, Pak. juga teman-teman BSSN sekali lagi atas supportnya dalam hal pemanfaatan sertifikat elektronik di Kabupaten Banjar ini. Dan ke depan kami juga tidak artinya tidak hanya dalam hal sertifikat elektronik, kami akan terus berkoordinasi dengan kawan-kawan BSSN terkait dengan keamanan informasi di pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Jadi mohon maaf Pak Rizky, jangan jangan jerah, jangan bosan kalau kami eh, Siap, aman Pak. ya karena terus terang di kami untuk SDM ini masih sangat sangat kurang sekali. Jadi masih harus selalu minta dukungan kawan-kawan BSSN, terutama sekali dalam hal untuk meningkatkan indeks SBI kita, Mas. Ya, dalam kaitan dengan manajemen keamanan informasi. Terima kasih Mas Rizky, juga Mbak-mbak berdua yang saya nggak kelihatan namanya karena jauh nih. Ibu Ria sama Ya, Pak. Bu Mita. Bu Nita, Bu Intan, Bu Mita, Pak. Bu Mita, ya. Ya pokoknya terima kasih untuk Bapak, Mas Rizky dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungannya, dan apa yang kita kerjakan hari ini di rapat ini juga membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Terima kasih sekali lagi atas segala kekurangan, kami mohon maaf, dan atas nama pimpinan kami Kepala Dinas, kami juga mohon maaf beliau tidak bisa hadir, dan moga-moga nanti di tanggal 9 hari Kamis, karena harus beliau yang tanda tangan, kami pasti akan mengusahakan bagaimana caranya beliau harus hadir. Terima kasih Pak Rizky dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.